Halo semuanya, pada kali ini saya akan membahas tentang metode harga pokok pesanan dengan pendekatan full costing. Adapun agenda yang akan nantinya saya bahas, pertama itu adalah siklus dasar akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Kedua, karakteristik metode harga pokok pesanan. Ketiga, manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang keempat, metode harga pokok pesanan. Pertama, siklus dasar akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur itu bisa dilihat dalam pembelian. Pertama, pembelian dan penyimpanan bahan baku awalnya, lalu bahan baku yang sudah dibeli itu dilakukan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Setelah itu dilakukan penyimpanan produk jadi ke dalam gudang. Untuk siklus akuntansi biayanya yang di sebelah kiri ini siklus dalam pembuatan produk. Akhirnya dia akan berada pada gudang ya. Jadi setelah dibeli, diolah dan diletakkan di gudang. Untuk yang ini adalah siklus akuntansinya. Siklus akuntansinya dimulai dari penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Setelah itu, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, karena yang dibeli belum tentu semuanya akan dipakai untuk diproduksi seperti itu. Habis itu lalu dikumpulkan biaya produksinya. Pengumpulan biaya produksi ini terkait dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Ini biaya yang akan dikumpulkan, datanya masuk ke sini. Setelah biaya tersebut dikumpulkan, baru bisa akuntansi menentukan harga pokok produk jadi. Di sini kata kuncinya produk jadi ya. Di perusahaan manufaktur, dia awalnya bahan baku menjadi produk jadi melalui pengolahan seperti ini. Pengolahan, dalam pengolahan siklus akuntansinya adalah dia melakukan penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, baru dikumpulkan biaya untuk memproduksinya yang berasal dari biaya pabrik dan tenaga kerja langsung, sehingga menjadi penentuan harga pokok produk jadi, sehingga ini jadikan dasar penentuan harga pokok untuk produk jadi seperti itu. Selanjutnya, untuk menampung biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, di dalam buku besar dibentuk rekening-rekening berikut ini. Rekening yang untuk menampung produk jadinya itu adalah pertama, barang dalam proses. Setelah itu ada persediaan bahan baku, ada gaji dan upah, ada biaya overhead pabrik yang dibebankan, ada biaya overhead pabrik sesungguhnya, ada persediaan produk jadi, ada persediaan produk dalam proses. Seperti itu. Ini adalah rekening-rekening yang nantinya akan digunakan pada saat penjurnalan atau akun, bisa disebut akun. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Jadi kita perlu mengetahui bagaimana karakteristik dari metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan ini juga sudah dibahas secara sederhana, secara singkat pada materi sebelumnya. Kemudian sekarang dijelaskan kembali. Jadi karakteristik yang pertama adalah memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesanan, dan setiap jenis perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua, biaya produksi digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi tidak langsung disebut biaya overhead pabrik.
Yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan berdasarkan biaya yang sesungguhnya. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang keempat, harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Nah, inilah karakteristik yang ada di metode harga pokok pesanan. Manfaatnya untuk manfaat informasi ya, untuk harga pokok produksi per pesanan ini ada 4. Yang pertama, ini menentukan harga jual yang dibebankan kepada pemesan dan mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pemesan. Jadi kita tahu setelah kita berhasil menghitung harga pokoknya, apakah ini di atas harga pasar atau misalnya di bawah harga pasar, atau misalnya penjualan ini tidak menghasilkan laba. Jadi bisa nanti keputusannya di manajemen menerima atau menolak dengan data ini. Terus yang kedua, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan proses yang disajikan dalam neraca. Dengan melakukan pencatatan ini, kita juga bisa mengetahui berapa besarnya persediaan produk itu dalam jumlah rupiah. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Nah, jadi dengan kita tahu berapa biaya produksinya, maka kita bisa memantau realisasi apakah sudah terrealisasi dengan apa yang direncanakan. Misalnya yang direncanakan biaya produksinya adalah 10 juta dan ternyata perusahaan mengeluarkan biaya 11 juta. Jadi kita pantau realisasinya melebihi atau kurang seperti itu, atau pas. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Nah, ketika kita menggunakan harga pokok produksi per pesanan, maka keunggulannya, manfaat yang kita dapat, informasinya kita dapat laba rugi per pesanan. Jadi setiap orang pesan, setiap konsumen pesan yang pertama misalnya dengan pesanan kedua itu pasti kadang berbeda ya, kadang juga sama. Dan itu bisa kita lihat setiap pesanan berapa dapat keuntungan. Jadi tidak hanya laporan bulanan. Misalnya laba bulan ini Januari 1 juta. Nah, setiap pesanan berapa dapat keuntungan itu kalau tidak menggunakan harga pokok produksi per pesanan, ya kita tidak dapat informasinya itu. Nah, ini salah satu manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Nah, umumnya formula untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan adalah sebagai berikut ya. Jadi harga jualnya berapa itu dilihat dari taksiran biaya produksi untuk pesanan ditambah taksiran biaya non produksi yang dibebankan kepada pemesan. Yang lalu hasilnya menjadi taksiran total biaya pesanan. Total biaya pesanan ini akan ditambah dengan laba yang diinginkan, sehingga menjadilah taksiran harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Ya. Misalnya contoh untuk misalnya kita adalah perusahaan mebel yang membuat meja, berarti kita taksir dulu biaya produksinya. Biaya produksi itu menyangkut 3 aspek itu: biaya bahan bakunya, kayunya, biaya tenaga kerjanya, berarti tukangnya, terus biaya overhead pabrik, yaitu mesin-mesin yang digunakan untuk menyelesaikan satu meja itu. Nah, kita tambah juga dengan taksiran biaya non produksi, seperti misalnya biaya marketing, biaya accounting, dan lain sebagainya yang tidak menyangkut tentang produksi, namun dia tetap di dalam mendukung produksi itu.
Nah, lalu taksiran dari biaya pemesanan yang sudah kita kumpulkan, misalnya sudah dapat kayunya 1 juta, terus ongkosnya 1 juta, ditambah overhead pabrik 500.000, maka bisa didapatkan total sekitar 2.500.000. Lalu ditambah taksiran non produksi misalnya 500, gaji marketing, itu totalnya 3 juta. Nah, 3 juta ini kita tambah laba yang kita inginkan 500.000 misalnya. Otomatis harga jual yang kita bebankan kepada pemesan adalah 3.500.000, seperti itu. Nah, mempertimbangkan menerima atau menolak pesanan. Nah, ini salah satu manfaat informasi yang tadi dijelaskan. Jadi perhitungannya seperti ini. Biaya produksi pesanan itu seperti yang tadi, taksiran biaya mulai dari biaya baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik menjadi taksiran total biaya. Nah, biaya non produksi seperti taksiran biaya administrasi dan umum, taksiran biaya pemasaran. Nah, ini menjadi total biaya non produksi. Nah, ini totalnya adalah taksiran total harga pokok pesanan. Nah, dengan total harga pokok pesanan, kita bisa membandingkan dengan harga pasar. Misalnya kita mendapatkan harga pokok itu 1 juta misalnya, terus harga pasaran di luar sana 1,5 juta. Nah, sehingga kita bisa memutuskan harga pokok kita 1 juta, terus ditawar atau dipesan dan harga pasar 1,5, berani atau tidak kita menerima atau menolak pesanan. Kalau misalnya dirasa menguntungkan, memantau realisasi biaya produksi. Nah, perhitungan biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dilakukan dengan formula berikut ini. Jadi yang sebelumnya adalah estimasi. Nah, sekarang kita hitung biaya yang sesungguhnya. Untuk menghitung biaya realisasinya, pertama adalah biaya bahan baku sesungguhnya ditambah biaya tenaga kerja sesungguhnya ditambah taksiran biaya overhead pabrik. Nah, jadi totalnya adalah biaya produksi sesungguhnya. Nah, khusus untuk taksiran biaya overhead pabrik ini masih menggunakan taksiran karena belum bisa per pesanan kita hitung biaya overheadnya secara langsung. Contoh misalnya biaya listrik. Untuk masih contohnya sama seperti meja tadi. Untuk meja tadi kira-kira berapa menghabiskan listrik, kita belum bisa cek. Karena kan untuk listrik itu sifatnya bulanan kadang. Kalau yang pasca bayar dan prabayar, nah itu kita bayarnya bulanan biasanya kalau perusahaan. Sedangkan per pesanan itu baru datang, tidak bisa menunggu akhir bulan baru kita kasih tahu berapa biaya overhead pabriknya, seperti itu. Jadi untuk biaya overhead pabrik itu tetap didasarkan dari taksiran. Menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan dihitung sebagai berikut ya. Harga jual yang dibebankan kepada pemesan, lalu kita hitung dulu biayanya, termasuk biaya pesanan tertentu itu. Pertama, biaya bahan baku sesungguhnya ditambah biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya ditambah taksiran biaya overhead pabrik. Total biaya produksi pesanan kita dapatkan dan tinggal kita kurangkan saja dari harga jual. Jadi harga jual dikurangi total biaya produksi pesanan, lalu akan mendapatkan laba bruto. Metode harga pokok pesanan ini ada memproduksi berbagai produk sesuai dengan spesifikasi pemesan. Lalu yang kedua, biaya produksi digolongkan berdasarkan
hubungannya dengan produk. Yang ketiga, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu. Yang keempat, biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Tarif di sini sudah ditentukan di awal, itu berdasarkan history. Biasanya berapa menghabiskan biaya overhead pabrik, atau yang sebelumnya dibahas taksiran bahasanya. Nah, itu tentang metode yang ada pada harga pokok pesanan. Nah, selanjutnya pembelian bahan baku dan bahan penolong. Di sini seperti contoh di sini kertas jenis X yaitu 85 rim, kertas jenis Y itu 10 roll, tinta jenis A dan tinta jenis B. Nah, jumlah bahan baku yang dibeli itu 5.475.000, sedangkan bahan penolong itu 17 kg, harga 10.000, terus bahan penolong Ki 60 liter 5.000. Nah, ini totalnya menjadi pembelian bahan baku dan bahan penolong 5.945.000. Konsepnya bahan penolong ini dia kita golongkan bahan penolong ketika dirasa sulit untuk menghitung per pesanan dari bahan baku. Contohnya di sini kertas jadi bahan baku karena produksinya kan dihitung satu produksi berapa menghabiskan kertas, itu bisa dihitung. Sedangkan bahan penolong itu sifatnya seperti lem dan nah, itu sedikit untuk penjelasan bahan baku dan bahan penolong. Jadi supaya bisa membedakan, nanti ada bahan baku dan ada bahan penolong. Sekali lagi, bahan penolong itu adalah sifatnya seperti bahan baku namun sulit diukur untuk menentukan harga per produknya. Untuk jurnalnya itu ada persediaan bahan baku pada utang dagang. Lalu jurnal kedua untuk bahan penolong, dia masuknya ke persediaan bahan penolong. Jadi sudah dipisahkan, ada persediaan bahan baku dan ada persediaan bahan penolong untuk bahan penolong. Pemakaian bahan baku dan penolong dalam produksi. Nah, seperti contoh ini masih contoh yang tadi, kertas jenis X dan tinta jenis A. Itu bahan baku untuk pesanan 2, kertas jenis Y dan kertas jenis B. Nah, jumlah bahan baku yang dipakai per masing-masing pesanan itu berbeda, jadi harga untuk pesanannya juga beda. Yang pertama 1.350.000, yang kedua 5.475.000. Untuk bahan penolongnya itu menghabiskan 10 kg, nah, dan menghabiskan 40 liter, sehingga total 300.000 untuk keduanya ini ya. Sehingga bisa di jurnal seperti ini, barang dalam proses biaya bahan baku itu 5.475.000 ya. Terus persediaan bahan bakunya itu 5.475.000. Sedangkan yang nomor yang untuk persediaan bahan penolongnya itu biaya overhead pabrik sesungguhnya 300.000 ditambah persediaan bahan penolong. Nah, kenapa dia dimasukkan biaya overhead pabrik? Karena di akuntansi biaya itu mengenal persediaan biaya produksi, mengenal ada 3 ya. Pertama bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, bahan penolong itu dimasukkan ke biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, karena ini memang sudah terjadi. Oke, pencatatan biaya tenaga kerja. Nah, di sini dicontohkan, ini ada upah langsung untuk pesanan 101. Pesanan 101 ini menandakan nomor pesanan. Mungkin identitas pesanan ini diberi nomor urut seperti ini, 101, 102 dan seterusnya. Yang penting pada saat pemberian nomor itu tidak sama. Nah, ini nomor ya, kita pakai contoh dari
Dari sini itu dia dapat nomor 101. Upah langsungnya itu dihitung berdasarkan jam kalau di sini. Nah, sedangkan dia untuk pesanan 101 menghabiskan jam itu 225 jam. Dihargai 4.000 per jamnya. Sehingga total upah untuk pesanan nomor 101 itu 900.000. Nah, sedangkan untuk upah langsung pesanan 102 itu menghabiskan upah 5 juta. Nah, upah tidak langsung di sini sebesar 3 juta. Upah tidak langsung 3 juta. Jadi total jumlah upahnya adalah 8.900.000. Nah, ada juga tenaga kerja yang non operasional, tidak langsung ke produknya. Yang pertama, gaji karyawan administrasi dan umum 4 juta. Yang kedua, gaji karyawan bagian pemasaran 7.500.000. Jadi jumlah gajinya adalah 11.500.000. Nah, jumlah biaya tenaga kerja itu adalah 20.400.000. Nah, ini perhitungan yang dihitung untuk menghitung biaya tenaga kerja. Adapun jurnal bagian akuntansi mencatatnya adalah sebagai berikut. Jurnalnya ini melanjutkan tahapan dari jurnal-jurnal sebelumnya. Jadi akan diberi nomor seperti ini. Jurnal yang kelima itu kita menghitung, membebankan gaji dan upah dari total perhitungan yang kita buat, yaitu sebesar 20.400.000, dan kita akui itu sebagai hutang. Ya, karena belum kita bayarkan, maka kita akui sebagai hutang. Nah, setelah kita bebankan, maka selanjutnya kita distribusikan. Sebenarnya 20.400.000 ini masuk kemana saja akunnya. Nah, dan ternyata yang setelah didistribusikan 5.900.000. Nah, ini 5 juta tambah 900, ini adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Ya, kan kita tahu biaya produksi itu ada biaya bahan baku, lalu biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, untuk biaya tenaga kerja tidak langsung itu sudah masuk ke biaya overhead pabrik. Nah, nanti di sini biaya overhead pabrik sesungguhnya itu 3 juta berasal dari upah tidak langsung. Nah, ini kan dibagi jadinya, didistribusikan ke sini. Terus yang ini dan ini itu dibuat tersendiri. Biaya administrasi dan umum dan masuk gaji karyawan administrasi dan umum itu masuk ke sini. Gaji karyawan bagian pemasaran itu masuk ke sini. Nah, jadi total gaji dan upahnya tetap 20.400.000, hanya didistribusikan ke akun-akun ini saja. Nah, yang selanjutnya adalah jurnal yang ke-7, itu untuk mencatat pembayaran. Nah, utang gaji ini tinggal dibayar sejumlah perhitungan ini 20 juta. Nah, ketika itu sudah dibayarkan, maka pencatatannya adalah utang gaji pada kas. Nah, kurang lebih pencatatan biaya tenaga kerja seperti itu, mulai dari perhitungan sampai dengan pencatatan di awal pembebanan, terus didistribusikan, lalu di pelunasan, pada saat pelunasan, seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang biaya overhead pabrik. Nah, kembali lagi saya ingatkan, untuk biaya itu ada bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya tenaga kerja sudah kita bahas, bahan baku sudah kita bahas, dan yang sekarang adalah pencatatan biaya overhead pabrik. Untuk biaya overhead pabrik, nah, seperti dicontohkan ini ada pesanan 101 dan pesanan 102. Tarifnya adalah 150% dikali 900.000. Nah, lalu pesanan 102 besar tarifnya adalah 150% dikali 5 juta. Jadi totalnya adalah 7.500.000. 900.000 dan 5 juta ini
berdasarkan pesanan yang sebelumnya itu yang di sini ya, berdasarkan harga pesanannya itu 900.000 dan 5 juta. Nah, kita gunakan tarifnya adalah 150%. Nah, 150% ini adalah tarif yang ditentukan dari perusahaan berdasarkan perhitungan ya perusahaan. Jadi perusahaan menghitungnya bagaimana? Nah, ini kembali lagi manajemen mengambil kebijakan. Biasanya dihitung berdasarkan historisnya, estimasi. Di jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan itu sebesar 8.850.000. Nah, untuk jurnalnya bisa dicatat barang dalam proses biaya overhead pabrik 8.850.000 pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, di sini masih barang dalam proses karena pada tahap ini masih dalam proses memang gitu, belum jadi. Nanti kalau misalnya barang sudah jadi, barulah nanti barang jadi nanti akhirnya. Dan ini masih bersifat estimasi ya, karena menggunakan tarif ini masih estimasi. Dan selanjutnya, nah ini adalah informasi pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Jadi yang sesungguhnya ternyata biaya depresiasi mesin itu adalah 1,5 juta, biaya depresiasi gedung pabrik 2 juta, biaya asuransi gedung pabrik dan mesin 700.000, biaya pemeliharaan mesin itu 1 juta, biaya pemeliharaan gedung 500.000, itu total 5.700.000. Dan untuk jurnalnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya sudah kita bisa akui sebesar 5.700.000 dan didistribusikan ke beberapa akun rekening kontrol ya, kita sebut rekening kontrol karena di sini rekening ini untuk memantau seberapa perkembangan dari akun itu. Jadi contoh 1, akumulasi depresiasi mesin itu 1,5 juta, akumulasi depresiasi gedung 2 juta, kuota asuransi 700, persediaan suku cadang 1 juta, dan persediaan bahan bangunan itu 500.000 di sebelah kredit semua. Nah, setelah itu kita bandingkan, karena sebelumnya kita mencatat biaya overhead pabrik yang berdasarkan estimasi, maka tahap selanjutnya pencatatannya kita harus membandingkan biaya yang sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Jadi pertama kita buat dulu biaya overhead pabrik yang dibebankan itu adalah 8.850.000 dan biaya overhead pabrik sesungguhnya itu adalah sebesar. Dan di jurnal 10 ini, yang nomor 10 ini nanti ini ada biaya overhead pabrik yang dibebankan itu 8.850.000 pada biaya overhead pabrik sesungguhnya 8.850.000. Nah, ini pencatatan ini tujuannya untuk menutup yang pertama dibebankan itu, yang bisa di sini ya. Biaya overhead pabrik yang dibebankan itu kan dikredit 8.850.000. Lalu di jurnal ke-10 ini tujuannya untuk menutup menjadi biaya overhead pabrik sesungguhnya, karena yang nanti dijadikan dasar informasi laporan keuangan itu adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya, bukan yang dibebankan. Sehingga kita harus tutup dan dibawa ke sesungguhnya. Nah, untuk jurnal 11 sebelum itu kita bahas di jurnal 10 dulu. Untuk detailnya jurnal 10 itu seperti ini. Jadi debit di jurnal 4, kalau bisa kalian kembali lagi melihat di jurnal 4 dan jurnal 6 dan jurnal 9 itu ada debit jurnal biaya overhead pabrik yang dibebankan itu sebesar 9 juta. Nah, maksud saya yang ini ini adalah biaya sesungguhnya. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya itu sebesar 9 juta. Bisa dilihat dari jurnal 4, 6 dan 9. Nah, untuk kreditnya itu adalah jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Ini dapat di sini. Jurnal 10-nya sudah terlihat ya. Ini adalah 8.850.000. Jadi ada selisih. Yang sesungguhnya 9 juta dengan yang dibebankan dengan estimasi 8.850.000. Jadi selisih pembebanannya adalah 150.000. Nah, kita kembali ke jurnal 11.
Nah, dari 150.000 itu kita catat sekarang selisihnya. Pencatatannya selisih biaya overhead pabrik di debit 150.000 dan biaya overhead pabrik sesungguhnya itu 150.000. Nah, biaya overhead pabrik sesungguhnya itu akan bertambah di 150.000 ya. Kalau bisa dilihat dari sini. Nah, jurnal ini berlaku sebaliknya kalau misalnya ini dapat angka, misalnya ini lebih kecil daripada ini gitu misalnya. Jadi nanti pada saat pencatatan tinggal dibalik saja jurnalnya. Nah, ini jurnal 11 juga sudah ada sini ya. Selisih biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Untuk selanjutnya ini ada pencatatan harga pokok produk jadi. Sebelumnya kita sudah ke bahan baku, terus barang dalam proses, terus sekarang adalah harga pokok produk jadi. Untuk produk jadi perhitungannya masih sama, di biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik, maka jumlah harga pokok pesanannya adalah sekian ya, 3.600.000. Untuk mencatatnya, jurnalnya adalah persediaan produk jadi 3.600.000 pada barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Untuk pencatatan harga pokok produk dalam proses, ini jurnalnya persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Nah, ini jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan yang belum selesai, yang jadi di akhir tutup buku di periode itu masih belum selesai, jadi di neraca bisa kita sajikan dengan jurnal seperti ini. Nah, jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan 101 yang diserahkan kepada pemesan adalah sebagai berikut. Harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi, seperti ini. Sedangkan jurnal yang dibuat untuk mencatat piutang kepada pemesan adalah piutang dagang pada hasil penjualan atau pada penjualan 4.500.000. Nah, sekian untuk materi kali ini. Semoga materi ini bisa membantu untuk sedikit menjelaskan tentang metode harga pokok pesanan dengan metode full costing. Sekian dan terima kasih.